tabung gas bersubsidi ditangkap tim Opsnal Polsek Ampenan. Bayi kembar 4 lahir selamat di rumah sakit Kota Mataram. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Vinka Andini, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali dari berita pertama pemirsa. Pelaku pencurian tabung bersubsidi 3 kg berinisial P warga Senteluk, Batu Layar, Lombok Barat ditangkap tim Opsnal Polsek Ampenan. Dari terduga pelaku, polisi menyita 4 buah tabung gas berukuran 3 kg sebagai barang bukti. Penangkapan terduga pelaku pencurian dengan kekerasan atau coras di TKP sebuah kafe di kawasan wisata Pantai Mapak Indah, Kota Mataram ditangkap tim Opsnal Polsek Ampenan di rumahnya Dusun Senteluk, Desa Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat. Saat diinterogasi, pria yang bekerja sebagai buruh ini mengaku terpaksa melakukan aksi curas karena kepepet untuk membayar hutang koperasi yang akan jatuh tempo. Kenapa, Bos? Tidak ada pakai nyetor, Pak. Nyetor apa? Nyetor Bang Mekar sama arisan. Ke Bang Mekar. Berapa hutang sih? Kemarin ngambil 5 juta. 5 juta. Terus nyetor berapa? 125 per minggu. Kalau Bang Mekar ada ancaman nggak kalau telat nyetor? Tidak ada sih, tapi harus ada setorannya. Tidak boleh, tidak bisa. Harus ada. Iya. Kalau ada denda? Tidak ada. Denda ada. Cuman harus ada setorannya. Oh, Setiap hari? Setiap minggu. Setiap minggu berapa? 125. Kapolsek Ampenan menjelaskan penangkapan terduga pelaku curas P 31 tahun warga Senteluk, Batu Layar, Lombok Barat setelah adanya laporan polisi dan ciri terduga pelaku dikenali dari korban karyawan kafe yang sempat mendapatkan ancaman dari terduga pelaku saat aksinya dipergoki. Modus operandinya, pelaku ini memasuki melalui kafe milik korban, kemudian mengancam karyawan kafe dengan mengambil barang-barang milik korban berupa 4 buah tabung gas LPG ukuran 3 kilo. Dari tangan terduga pelaku, polisi mengamankan 4 buah tabung gas LPG 3 kg sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, terduga pelaku dijerat pasal 365 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan ancaman maksimal 9 tahun kurungan penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, komplotan pencuri sepeda motor yang beraksi di Jalan Sudirman, Gegutu, Rembige, Kota Mataram ditangkap tim Pungapas Satreskrim Polresta Mataram. Dari tangan para pelaku, polisi mengamankan barang bukti 2 unit sepeda motor, salah satunya merupakan hasil kejahatan. Dengan menggunakan baju tahanan Polresta Mataram, 2 terduga pelaku pencurian sepeda motor digelandang petugas saat gelar perkara. Para terduga pelaku pencurian ini sebelumnya beraksi di Jalan Jenderal Sudirman, Rembige, Kota Mataram. Identitas dari 2 terduga pelaku, I alias M 40 tahun, warga Ampenan, dan D alias I 25 tahun, warga Batu Layar, Lombok Barat. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku menggunakan sepeda motor. Selain mengamankan dan menahan 2 terduga pelaku pencurian sepeda motor ini, polisi juga turut mengamankan 2 unit sepeda motor sebagai barang bukti. Adapun tersangka yang kita amankan ada 2 orang. Yang pertama atas nama Saudara J atau alias M, seorang laki-laki umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada. Alamat di Jalan Kalibaru, lingkungan Kebun Kalo Baru, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Dan tersangka yang kedua adalah Saudara I alias D, umur 25 tahun, alamat di Dusun Kekeran, Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat. Para terduga pelaku pencurian sepeda motor kini mendekam di balik jeruji besi sel tahanan Makopolresta Mataram dan dijerat pasal 362 KUHP dengan ancaman kurungan maksimal 5 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi lainnya, bayi kembar 4 dari pasangan suami istri Sudia dan Samsul Hadi lahir selamat di Rumah Sakit Kota Mataram dengan proses persalinan secara sesar. Seorang warga Sudiah usia 37 tahun warga Narmada Lombok Barat melahirkan 4 bayi sekaligus di Rumah Sakit Umum Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat pada hari Jumat 4 Maret 2022 lalu. Proses persalinan bayi kembar tersebut lahir secara sesar dibantu dokter spesialis kandungan Rumah Sakit Umum Kota Mataram dan kini keempat bayi masih dalam perawatan NICU. Bayi-bayi tersebut lahir utuh dan sempurna tanpa kekurangan satupun anggota tubuh dengan berat masing-masing bayi pertama 1.550 gram, bayi kedua 1.550 gram, bayi ketiga 1.800 gram, bayi keempat 1.600 gram dan seluruhnya berkelamin laki-laki. Kondisi bayi saat ini membaik meskipun masih dalam perawatan di ruang NICU karena lahir prematur 33 minggu. Di dalam pembatasannya prematur dan masih kurang bulan. Bayi-bayi kurang bulan ini umumnya ya organ-organ tubuh, paru-paru, jantung, semua pencernaan itu belum sempurna. Jadi sampai saat ini masih kita pakai alat bantu. Namun alhamdulillah dari mulai lahir sampai sekarang keadaannya stabil. Empat-empatnya dokter? Empat-empatnya masih stabil. Dokter yang menangani Ibu Sudiah memutuskan untuk melakukan sesar karena kondisi ibu tidak bisa menahan sakit dari tekanan perut yang semakin membesar. Saya beserta tim dari dokter memang sudah dari awal menemukan bahwa ibu ini dengan kehamilan multiple. Jadi memang kita harus pantau ketat untuk persalinannya. Jadi memang target kita sih usia kehamilan 34 minggu ya. Cuman pada waktu 33 minggu kemarin sudah ibunya mulai kencang karena besar, jadi kita rawat untuk dapat obat untuk pemasangan paru. Nah, selama proses perawatan ternyata ibunya mengalami kencang, nyeri perutnya lebih keras, terus kemudian karena posisi bayi di dalam multiple jadi tidak kepala, jadi posisi ada yang melintang. Nah, makanya kita putuskan untuk dilakukan tindakan seksi sesarian. Sementara ayah dari bayi kembar 4 ini sempat kaget karena sebelumnya hanya diketahui sang istri hamil 3 bayi kembar berdasarkan hasil USG. Di bulan keberapa begitu? Yang tahu ternyata kembar 4 begitu dokter mendiagnosa. Udah besar perutnya, mungkin 5 bulan nanti baru pergi SG. Nah, baru dikasih tahu anaknya kembar 3. Berarti tahunya kembar 4 ini setelah lahir atau gimana? Setelah lahir ya baru masuk mau operasi itu. 4 bayi kembar merupakan kali pertama di Mataram dan viral di media sosial, dan saat ini keempat bayi tersebut dalam kondisi baik dan masih dalam perawatan tim dokter Rumah Sakit Umum Kota Mataram. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Kita beralih ke Kabupaten Lombok Tengah. Ratusan warga Lombok Tengah serbu salah satu toko retail modern untuk membeli minyak goreng bersubsidi, bahkan rela antri dan berdesak-desakan. Ratusan masyarakat memadati salah satu toko retail modern yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Tengah. Masyarakat ini rela berdesak-desakan untuk mendapatkan persediaan minyak goreng yang kini tengah langka di Lombok Tengah. Ironisnya tak hanya emak-emak, namun bapak-bapak hingga anak-anak juga ikut antri untuk mendapatkan minyak goreng. Selain itu, warga juga rela antri berjam-jam demi mendapatkan persediaan minyak goreng. Kendati demikian, warga hanya bisa membeli maksimal 2 liter minyak goreng seharga Rp13.500 per liter. Salah satu pembeli Hanum menuturkan sudah beberapa hari persediaan minyak goreng miliknya telah habis, sementara di tempat biasa ia membeli pun sudah tidak memiliki persediaan lagi. Berapa liter jatahnya? 2 liter. 2 liter ya? Satu orang ya? Untuk kebutuhan rumah tangga ya? Oke. Ngantri sejak kapan? Dari jam 8. Sampai sekarang? Sementara itu, salah satu pegawai toko mengaku kewalahan dengan serbuan pembeli. Selain itu, dari 23.000 jumlah stok yang disediakan, dalam sehari ludes terbeli hingga ribuan liter minyak goreng, sementara puluhan ribu liter minyak tersebut ditargetkan habis selama 2 minggu.
Untuk mengantisipasi pembeli yang kembali datang, pihak market memberikan nomor antri dan cap tinta basah ke pembeli. Kita pakai solusi pakai tinta. Oh, pakai tinta. Ya, pakai tinta. Kita pakai nomor antrian dan di sana di nomor antrian itu kita buatkan dari nomor 1 sampai nomor 50 dan ada cap stempel Adama. Oh, begitu. Supaya orang nggak bisa untuk mengiklaf dengan mudah. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.